Baik, selamat malam teman-teman sedama. Terima kasih sudah bergabung di Dhamma Kelas Budi Channel. Terimalah salam budi saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada Dhamma Kelas malam hari ini sudah saat hadir seorang Romo yang tidak asing lagi bagi kita. Sudah sering memberikan ceramah Dhamma di banyak wihara, yaitu Romo Rudi Arijanto. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya teman-teman semua, Ibu Bapak. Apa kabar Romo? Ya, Namo Buddhaya sehat semua. Iya, Terima kasih. sehat ya. Semoga sehat selalu Ya, lah. ya, Terima kasih Romo sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Dhamma Kelas malam hari ini. Dhamma Kelas kita pada malam hari ini mengambil topik kepada siapa kita harus berdoa meminta tolong. Apa yang menjadi latar belakang topik ini? Pertama kita mengetahui nih bahwa Tuhan dalam Dhamma itu berupa hukum pancaniyama. Salah satunya adalah hukum karma. ya, Kita tidak bisa memohon kepada hukum alam, tapi kita bisa mensejajarkan perbuatan kita terhadap hukum tersebut agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Selain itu, yang kedua, juga Buddha berkata jangan bergantung kepada segala sesuatu yang tidak kekal. Nah, untuk beberapa orang yang baru mengenal Dhamma nih, Romo, karena awal mindsetnya adalah menggantungkan hidup kepada makhluk yang lebih superior ya, terkadang merasa menjalani hidup ini seperti berjalan di jalan sepi sendirian gitu. Akan tetapi apa yang orang tersebut lupakan bahwa ambil contoh di dalam salah satu parita Buddhis seperti Etawata, terkutip pada bagian akhir setelah pelimpahan jasa, semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi kita semua. Nah, itu yang dibilangnya di bagian etawata paling akhir ya, Romo ya. ya, Sehingga ini seakan-akan bertolak belakang nih dengan perkataan Sang Buddha jangan bergantung kepada segala sesuatu yang tidak kekal. Nah, dewa kan juga tidak kekal nih. Memang sih umurnya jauh lebih lama daripada manusia. Jadi sebenarnya nih Romo, kita ini boleh meminta atau tidak boleh meminta di dalam Buddhis ini. Nah, kalau oke. boleh meminta, lalu kepada siapa seharusnya kita meminta tolong? Nah, begitu Romo. Baik. Nah, baik tanpa memperpanjang waktu lagi, saya mempersilakan Romo Rudi untuk memberikan pembabaran damanya. Nah, silakan Romo. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih kepada Komiki yang memberi kesempatan kepada saya. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, Komiki suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Romo. Oke, baik. Pada malam hari ini saya mendapat kesempatan kita berdiskusi Dharma mengenai kepada siapa kita berdoa. Intinya adalah tentang berdoa atau tentang sembahyang ya, doa ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, kita lihat dulu definisi dari doa ya. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan doa itu pengertiannya adalah permohonan atau harapan atau permintaan kepada Tuhan. Ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi doa adalah sifatnya permohonan atau harapan atau keinginan dari orang. Dan secara umum doa itu dianggap sebagai sarana atau cara kita berkomunikasi dengan sosok yang tidak terlihat. Namun dari doa dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang dapat mengabulkan harapan. Ini adalah pengertian doa secara umum, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Jadi
bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sosok atau makhluk yang memang tidak bisa terlihat, yang memiliki kekuatan supernatural tadi. Nah, kita menilik dari agama Buddha. Dalam agama Buddha, berdoa bukan hanya sekedar memohon, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Memang dalam doa ada permohonan yang baik. Misalnya, semoga panjang usia, kesehatan, ya, kebahagiaan, keselamatan. Namun kita sebagai umat Buddha tidak berpikir bahwa kesehatan, kebahagiaan, keselamatan itu digantungkan nasibnya atau digantungkan kepada sesosok pengabul doa. Ini karena doa di dalam agama Buddha ini bersifat aktif. Artinya kita melakukan doa, tapi kita juga melakukan satu tindakan positif untuk mencapai apa yang kita inginkan atau yang kita doakan. Ya, ada orang berdoa minta kaya, tapi kecewa karena tetap miskin juga. Gitu ya. Sedangkan yang tidak berdoa malah bisa jadi kaya. Ya, nah ini banyak orang pikir wah percuma ya sembahyang, percuma berdoa. Gitu kan. Dia nggak berdoa kaya. Gitu. Saya udah berdoa ya Hio habis berapa pak gitu ya, nggak bisa kaya juga gitu ya. Ada juga orang yang berdoa agar timnya menang. Kalau pertandingan 2 tim sebelum bertanding dua-duanya kan berdoa tuh, semoga timnya menang gitu kan. Nah sekarang sosok yang mengabulkan doanya ini mihak siapa nih, gitu kan? Kan kalau salah satu timnya ada yang menang berarti dia berpihak gitu kan, siapa yang dia akan bela gitu kan. Nah, apakah demikian gitu kan doa tersebut? Apakah sosok ini memihak? Nah, kemudian ada juga orang berdoa agar sakitnya sembuh, tapi ternyata penyakitnya tetap berkepanjangan, ya, tidak ada kesembuhan. Nah, kemudian ada saat yang ada juga yang berdoa kalau ini masih pelajar atau masih mahasiswa berdoa saat mau ujian, tapi tidak belajar gitu. Nah, ini juga apakah terkabul? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan atau kejadian-kejadian yang sering timbul di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tidak salah seseorang kalau berdoa, ya, dengan suatu harapan atau permohonan itu tidak salah. Tetapi doa di sini bukan sifatnya menunggu tadi. Ya, di dalam parita-parita pun dikatakan semoga Anda berusia panjang, semoga para dewa memberkahi dan lain sebagainya. Itu banyak kan ya seperti itu. Dengan itu adalah harapan-harapan yang baik gitu kan. Harapan-harapan yang baik. Nah, bagaimana doa itu bisa terkabul atau bisa jadi manjur gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di berikutnya gitu ya. Nah, jadi doa di dalam agama Buddha ini bukan hanya bersifat pasif, sudah berdoa kemudian diam gitu, menunggu. Seperti tadi, berdoa supaya menjadi kaya gitu ya. Tapi kalau hanya berdoa tapi kemudian tidak ada usaha atau tidak ada langkah-langkah yang menjadikan dia bisa lebih maju dalam kehidupan ekonominya, maka doa ini hanya sebagai doa saja, ya. Tidak akan ada hasilnya apa-apa. Bukan berarti pilih kasih, pengabulnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi juga harus disertai tadi usaha dan tekad untuk mencapainya. Ya. Banyak orang yang berusaha tapi begitu gagal mundur karena kurang tekad, ya, kurang keuletannya. Misalnya lagi berdoa mau sehat, maka yang harus kita perhatikan adalah pola makan kita, ya, cara hidup kita, pola hidup kita, apa yang kita konsumsi, kita harus menjaga kebersihan jasmani, kemudian lingkungan di sekitar kita harus bersih. Nah inilah yang membuat doa orang yang berkeinginan sehat bisa tercapai gitu. Dia akan memiliki kesehatan yang baik. Kemudian doa mau sukses, hidup mapan, ya harus rajin kerja, ya semangat, ulet.
Dalam Anguttara Nikaya 2, ayat 66, Sang Buddha pernah bercakap-cakap dengan Anathapindika. Sang Buddha mengatakan ada 4 permohonan orang yang setiap dia berdoa atau keinginannya, yang 4 hal yang wajar yang biasanya diinginkan oleh perumah tangga, yaitu yang pertama, semoga saya dapat mengumpulkan kekayaan, atau semoga saya jadi kaya. Ini adalah harapan dari semua orang bahwa orang menginginkan kehidupannya menjadi lebih baik. Kenapa orang menginginkan kekayaan di dalam kehidupannya? Karena dengan kekayaan dia bisa membantu banyak hal untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain tentunya. Nah ini yang biasanya diinginkan. Tetapi itu harus bisa dicapai dengan cara-cara yang baik tentunya. Ya, doa ini atau keinginan ini harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Mau kaya, oh berarti harus rajin kerja. Kalau tempat pekerjaan sekarang, berarti kita dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada di dalam profesi kita. Kalau ibu bapak mau berdagang, misalnya berdagang, mungkin banyak keluhan ibu-ibu atau bapak yang menjadi pedagang atau wirausaha. Wah, kalau dagang 10 tahun yang lalu rasanya enak betul gitu ya. Buka toko udah rame ya, dapat aja gitu ya. Nah, kalau sekarang dagang mau untung sedikit aja susah sekali gitu kan. Karena apa? Bisa terjadi seperti itu karena cara berdagang kita ini harus mengikuti perkembangan yang ada. Mungkin kita berdagangnya masih sistemnya tradisional, buka toko mengharapkan orang lain datang, sedangkan yang lain sudah menggunakan media online. Ya, berdagang secara online yang orang tidak perlu datang ke toko, dia bisa pesan kemudian barang datang ke rumahnya. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan banyak orang yang rajin berdoa, kok saya nggak dibantu ya, kok saya sering berdana tapi kenapa katanya kalau rajin berdana banyak rezeki gitu kan, tapi ternyata dagang tambah sepi gitu. Nah ini karena apa ya, kita berpikir dengan berdana nanti itu rezekinya datang sendiri begitu ya, tidak seperti itu. Ternyata itu harus ada usaha juga untuk mencapai itu. Nah dengan usaha yang seperti itu berarti doa kita adalah doa yang bersifat aktif, ya, doa yang bisa kita capai, bisa terkabul gitu. Nah, memang sih ada juga orang berdoa tapi bukan pada tempatnya. Artinya apa? Dia berdoa meminta bukan kepada sesuatu yang layak untuk diminta atau dipuja, ya. Misalnya dia ingin kaya, kemudian dia bekerja sama dengan makhluk-makhluk dari alam rendah untuk membantunya. Itu bukan tidak ada, Ibu Bapak, itu ada memang, ya. Itu ada. Saya bahkan mendengar satu cerita bahwa dia pernah pergi ke satu tempat di daerah Jawa juga ya untuk supaya kaya, kemudian dia eh, disuruh duduk di bawah sebuah pohon yang sangat besar gitu ya. Banyak orang di situ duduk juga. Nah, sambil membawa sesajen ya, membawa sesajen, kemudian di situ ada ayam panggang segala macam, nasi kuning dan lain sebagainya, sebagai sesajen persembahan ditaruh di bawah pohon itu. Nah, di daerah itu sangat dingin, tapi terlihat orang-orang di sana berusaha menahan dingin ya, supaya apa ya, dengan harapan dia bisa kaya gitu ya. Nah, kemudian betul begitu malam harinya, kebetulan orang ini melihat ada sesosok makhluk keluar dari dalam pohon itu secara penglihatan yang eh, bukan penglihatan biasa ya Bapak Ibu. Jadi badannya hijau, kepalanya seperti singa begitu. Dan kemudian dia memakan itu sesajen yang disediakan di bawah pohon itu, dia raup, dia makan, dia masukin ke dalam mulutnya. Kemudian dia muntahkan kembali ke dalam eh, wadah yang terbuat dari bambu itu. Kalau orang sini mungkin bilangnya besek gitu ya. Nah, itu dimuntahkan kembali. Nah, kemudian makhluk itu masuk lagi
ke pohon itu dan hilang. Setelah itu juru kuncinya bilang, wah ini udah selesai ya upacaranya, semuanya sudah diberkahi, semoga banyak rezeki ya. Jangan lupa setiap tahun datang kemari untuk potong kambing begitu ya. Tidak boleh lupa. Kemudian mereka dikasih tuh makanan-makanan yang tadi mereka taruh di bawah pohon itu, mereka disuruh bawa dan mereka disuruh makan. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang melihat bahwa makanan tersebut tadi dimakan oleh makhluk itu kemudian dimuntahkan kembali ke dalam tempat makannya, Bapak Ibu ini dimakannya bukan secara fisik ya. Jadi kita harus mengerti ini. Jadi pada saat dimakan sama dia, makanan yang ada di tempatnya itu tidak ada perubahan apa-apa memang, tapi dia melihatnya bahwa makhluk itu bukan secara fisik, jadi secara supranatural gitu ya, dia melihatnya. Dengan kebetulan mungkin dia bisa melihat makhluk itu. Nah, itu dimuntahkan. Dia melihat bahwa makanan itu adalah muntahan dari makhluk itu yang kemudian berwarna kehijau-hijauan dan orang itu dengan lahap memakan itu dengan harapan dia bisa menjadi kaya. Apakah betul itu bisa menjadi kaya? Betul, memang bisa. Ya. Karena apa? Mereka dibantu oleh makhluk-makhluk yang dari alam rendah. Tetapi akibatnya juga bukannya tidak ada. Akibatnya juga ada. Pada setelah menjelang kematian atau pada saat kematian nanti, mereka akan menjadi pengikut daripada makhluk-makhluk tersebut, gitu kan? Dia tidak akan lahir di alam yang baik. Nah, ini menjadi sangat bahaya, gitu. Bahkan ada yang sampai taruhannya jiwa atau nyawa dari keluarganya sendiri. Nah, apakah cara-cara seperti ini kita mau berdoa atau memohon kepada makhluk-makhluk seperti ini, gitu ya? Itu tidak seperti itu. Dan itu tidak akan mendatangkan berkah di dalam kehidupan kita walaupun kita suka berdoa atau suka baca parita atau suka sembahyang. Karena di dalam Manggala Sutta dikatakan puja cak puja nianang etang manggala mutamang. Memuja atau menghormati yang patut dipuja atau dihormati itulah berkah utama. Begitu. Nah, Bapak Ibu Sedharma, ini adalah satu pengalaman, ya, pengalaman hidup bagaimana seseorang ingin mencari kekayaan. Memang sih orang bilang, tapi kan uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya pakai uang, gitu kan? Nggak ada yang gratis, gitu kan? Iya, katanya uang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang, serasa sudah mau mati, katanya begitu ya. Karena apa? Ya susah ya, susah makan, susah segala macam begitu. Nah, jadi akhirnya orang berpikir bagaimana cara mendapatkan itu sebanyak mungkin, sehebat mungkin ya, secepat mungkin dan itu akan menimbulkan keserakahan yang luar biasa. Kalau kita tidak direm ya dengan ajaran dharma, direm dengan ajaran guru kita akan berpikir bahwa oh itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Tetapi karena kita tahu bahwa itu harus dicapai dengan cara-cara yang baik, maka kita melakukan itu, kita perlu itu dan mendapatkan itu dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, orang berdoa atau memohon, Sang Buddha katakan adalah semoga saya mendapatkan status sosial yang baik atau reputasi yang baik. Mengapa? Memang status sosial diperlukan di dalam kehidupan. Ya, ini kenyataan hidup lah ya. Memang kalau orang yang status sosialnya tinggi pasti wah orang sangat hormat gitu ya. Karena apa? Dikenal orang banyak gitu ya, status sosial tinggi. Begitu. Nah, tetapi juga status sosial ini bisa tinggi harus juga dengan cara-cara yang baik. Anda mau punya status sosial tinggi, kita mau dikenal orang banyak, kita mau dikenang orang banyak, maka kita harus bisa menciptakan status sosial kita itu dengan cara yang baik. Misalnya apa? Kita banyak kebaikan, suka berdana, suka membantu orang lain dan lain sebagainya. Maka orang akan banyak mengenal kita. Status sosial kita akan naik. Ya. Status sosial kita akan meningkat karena kita dikenal dengan baik. Misalnya ibu bapak ada yang menjadi RT. Nah itu pun status sosialnya sudah naik tuh ketimbang yang lain. Kalau yang lain dipanggilnya Pak Miki misalnya.
Kalau eh, misalnya Pak RT dipanggilnya bukan namanya, jadi Pak RT tuh, gitu ya. Kan ada jabatannya tuh, ada status sosialnya, walaupun baru RT, apalagi sudah RW, apalagi sudah lurah. Dipanggilnya bukan Pak namanya, tapi Pak Lurah gitu ya. Jadi jabatannya. Nah itu adalah status sosial, gitu ya. Di mana status sosial ini memang harus dibangun, tetapi menjadi status sosial yang baik. Artinya kita dikenal orang baik. Hmm, bukan berarti ya semua orang harus mengejar status sosial ini. Tidak perlu dikejar, ibu, bapak, saudara-saudara. Kalau kita banyak melakukan kebaikan di dalam hidup, pasti orang banyak mengenal kita. Paling tidak di lingkungan tempat tinggal kita, ya, di lingkungan tempat kerja kita, di lingkungan mungkin wihara kita, atau di lingkungan di mana kita berada, orang mengenal kita dengan baik dan orang menghargai kita. Nah, itu memiliki status sosial yang baik, gitu. Itu Bapak berarti berhasil itu ya, membangun status sosial itu. Nah, kemudian permohonan orang yang ketiga dikatakan semoga saya panjang usia. Panjang umur, Ibu Bapak tidak bisa seperti halnya SIM card handphone kita yang sebulan sekali kita pergi ke Indomaret atau Alfa, kemudian kita beli beli vouchernya atau beli pulsa, kemudian handphone kita jadi panjang umur lagi tuh sebulan lagi begitu ya, SIM card kita. Kalau bisa seperti itu orang mungkin kalau bisa nambah umur 10 tahun, cukup beli voucher yang 5 juta. Orang rame-rame itu beli voucher supaya umurnya bisa nambah gitu. Tapi ternyata kan tidak bisa seperti itu. Karena apa? Usia kita itu juga bukan sesuatu yang kita tahu kapan sampai umur berapa. Juga kita juga mengharapkan kita bisa panjang umur. Kenapa kita mengharapkan kita bisa berusia panjang, Ibu Bapak Saudara-saudara? Karena kalau kita berusia panjang, kita bisa lebih banyak melakukan perbuatan baik. Ada anggapan ya, beberapa orang, Romo, kalau jadi orang jangan terlalu baik. Kalau jadi orang terlalu baik, cepat mati katanya. Ya, usianya pendek. Nah, tapi kalau yang itu tuh orang itu jahat, sampai sekarang nggak mati-mati itu orang katanya ya, panjang umur. Berarti jadi orang jangan terlalu baik katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan karena perbuatan dia sekarang bisa demikian panjang umur, itu juga karena ada faktor karma lampau gitu ya. Karma lampaunya dia tidak suka melakukan pembunuhan makhluk sehingga pada saat kehidupan sekarang dia bisa memiliki umur yang panjang begitu. Dan pada saat ini juga dia kalau dia baik maka dia juga akan memiliki sesuatu hal yang baik di kehidupan sekarang maupun kehidupan akan datang. Tetapi kalau umur memang tidak bisa instan seperti itu. Hari ini kita berbuat baik, kemudian umur kita nambah 2 tahun gitu. Nggak bisa nggak seperti itu ya. Tidak bisa seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, walaupun memang ya ada orang-orang tertentu yang memang memiliki karma berusia pendek, tetapi kehidupan itu Bapak Ibu bukan diukur dari panjang pendek umurnya, tetapi dari berapa banyak kebaikan yang dia bisa bawa atau dia bisa lakukan kepada orang lain. Nah, inilah yang membuat hidup kita bermanfaat. Walaupun umurnya mungkin tidak terlalu panjang, tetapi orang itu memiliki kebaikan. Inilah akan panjang istilahnya usia dia itu, artinya usia namanya itu akan panjang dikenang orang banyak juga begitu. Nah, memang ya orang mengharapkan panjang umur, tapi juga harus dilakukan secara baik juga. Artinya apa? Misalnya menjaga kesehatannya dengan baik. Mau panjang umur ya harus jaga kesehatannya. Banyak orang mengeluh, Romo saya kurang apa ya? Saya udah banyak berbuat baik, suka berdana, nolongin orang segala macam. Ini saya kena penyakit seperti ini. Penyakitnya macam-macam, ada jantung, darah tinggi, kencing manis juga gitu ya. Ini karma apa yang saya lakukan sehingga saya bisa dapat penyakit seperti ini? Bapak Ibu, saudara-saudara, perlu diketahui, itu bukan karma siapa-siapa. Pada saat kita lahir, waktu bayi, apakah kita sudah ada sakit jantung? Kecuali ada bayi yang kelainan jantung ya. Nah, apakah kita sudah ada penyakit darah tinggi atau kencing manis?
begitu ya, atau diabetes. Belum ada, masih sehat. Tapi begitu kita menjelang usia, ya 40-an atau 30-an atau 40 ke atas, baru kita dapat penyakit itu. Berarti penyakit itu bukan dibawa dari kehidupan lampau. Artinya penyakit itu bisa muncul karena terkondisi oleh kita. Begitu. Terkondisi oleh kita dari pola makan kita dan lain pola hidup kita dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat akhirnya orang menjadi banyak penyakit. Nah, inilah yang menjadi kesempatan dia berusia panjang jadi sedikit atau menurun. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Banyak orang suka bertanya, kebetulan saya pernah belajar dulu ya, karena kebetulan saya aktif di Majelis Tridharma gitu ya. Saya pernah belajar yang namanya Pace, ya, menghitung dari tanggal lahir. Walaupun secara pacenya dari tanggal lahirnya dikatakan dia, wah ini orang usianya panjang. Tapi bisa nggak dia tidak berusia panjang? Bisa Ibu Bapak, karena itu tidak jaminan. Ya. Karena apa? Yang menyebabkan itu terjadi kembali kepada karma kita atau apa yang kita lakukan saat ini. Diramalkan usianya panjang, tapi naik motor kebut-kebutan. Ya, dia sangat berani gitu ya, hidupnya tidak bagus ya, akhirnya kemudian kecelakaan dan dia mati. Apakah salah pacenya atau salah tanggal lahirnya? Tidak bisa disalahkan itu, tetapi itu adalah salah daripada kembali kepada orangnya tersebut. Begitu dikatakan di situ, pernah di dalam kehidupan Buddha juga dikatakan ada cerita ya, bahwa pada saat dia lahir diramalkan bahwa anak ini tidak akan susah hidupnya seumur hidup, bahkan dia mati pun uang itu bertumpuk di atas tubuhnya. Dikatakan begitu, berarti kan orang ini luar biasa kaya, mati aja duit itu bertumpuk di atas tubuhnya. Nah, karena mengetahui hal ini, akhirnya orang tuanya berpikir, wah anak ini mah nggak usah ngapa-ngapain kaya, gitu ya. Nah, dimanjakan, akhirnya anak ini ya sangat manja, dia malas sekolah, dia tidak punya pendidikan, dia tidak punya keterampilan untuk hidup, ya, menggantungkan hidup dari orang tua. Pada saat orang tuanya meninggal, akhirnya dia sedikit habis semua harta orang tuanya, dan orang tuanya ini ya, ibu bapak saudara-saudara, karena saking kayanya itu membangun tembok rumah itu, di dalam tembok rumahnya itu mereka taruh uang juga, begitu ya. Jadi taruh uang. Pada saat dia sudah jatuh miskin anaknya, si anak yang diramalkan kaya ini jatuh miskin melarat, akhirnya pada saat menjelang dia mati ibu bapak, dia kemudian duduk bersandar di tembok rumahnya. Karena tembok rumahnya yang sudah lama begitu ya, sudah tua dan rapuh, akhirnya tembok itu roboh. Dan pada saat temboknya roboh, terlihatlah begitu banyak uang ya di balik tembok itu. Dan betul diramalkan bahwa dia mati pun duitnya tuh bertumpuk di atas tubuhnya. Ini artinya ya bukannya mati kaya Bapak Ibu ya seperti itu, tapi artinya ya, memang berarti bahwa kekayaan itu tidak bisa seperti itu, dan orang merasa kaya pun tidak ada ukurannya. Banyak orang sudah memiliki harta yang banyak ya karena dia rajin gitu ya. Nah, kemudian dia berpikir bahwa saya masih kuli orang belum kaya dan lain sebagainya. Artinya orang bisa merasa kaya kalau dia bisa juga menikmati kekayaannya, kemudian memanfaatkan kekayaannya dengan baik. Dan yang keempat, permohonan orang kalau dia berdoa atau memohon, Sang Buddha katakan, semoga pada saat saya meninggal dunia, saya lahir di alam surga. Nah ini keinginan orang yang keempat, kalau dia berdoa. Ya. Nah bagaimana bisa lahir di alam surga? Ya perlu banyak perbuatan baik. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, ada 4 hal yang harus kita lakukan agar doa kita bisa tercapai atau terkabul. Yang pertama adalah kita harus memiliki sada yang kuat, keyakinan. Keyakinan terhadap siapa? Keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Keyakinannya apakah kita cukup membacakan parita Tisarana, kemudian doa kita bisa terkabul? Bukan seperti itu, Bapak. Keyakinan ini adalah keyakinan yang kuat dari perlindungan kesadaran.
Ya, kebenaran dan kesucian. Kesadaran siapa? Kesadaran dari Buddha. Artinya hidup kita harus dalam berkesadaran. Ya, hidup kita harus dalam berkesadaran. Kita melakukan sesuatu dengan pikiran yang baik, niat yang baik, ya. Kemudian dengan kebenaran, seperti dharma gitu ya, dengan kebenaran. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita yakin kalau kita lakukan ini, kita berdoa memohon misalnya ya. Misalnya semoga saya banyak rezeki ya, banyak hoki. Kita melakukan dengan kesadaran bahwa dengan kita banyak hoki, kita banyak rezeki, kita memiliki sedikit harta, maka kita bisa membantu orang lebih banyak. Kita bisa melakukan kebaikan lebih banyak. Ini kesadarannya, begitu. Nah, terus kebenarannya, kita melakukan itu dengan cara-cara yang benar. Artinya apa? Kita rajin kerja, kita tadi berdoa memohon banyak rezeki, kita melakukan mencari usaha itu dengan cara-cara yang benar, gitu. Tidak melanggar hukum secara hukum agama maupun hukum negara. Nah, ini hal-hal yang mendukung doa kita, gitu. Mendukung doa kita. Artinya pada saat dia mau mencapai kekayaan, pada saat dia kaya, dia tidak akan dikejar-kejar oleh pemerintah atau badan hukum karena dia melanggar hukum. Misalnya contoh ya, menjual narkoba itu kan cepat sekali mau jadi kaya ya. Nah, seperti itu. Tapi kan akibatnya apa? Begitu kaya, dia akan berurusan dengan hukum. Nah, ini artinya doanya pun tidak bisa terkabul, dia tidak bisa menikmati kekayaannya, begitu. Nah, kemudian kalau seseorang mau doanya itu manjur, kalau tadi sada, yang kedua adalah dia harus memiliki moralitas yang baik atau sila yang baik, gitu ya. Sila yang baik. Jadi meraih keinginan dengan cara-cara yang baik dengan tidak melanggar. Nah, kenapa? Itu seringkali ya kalau kita meminta tuntunan Tisarana Pancasila, ya Bante itu juga mendoakan kita, ya, dengan melaksanakan sila maka kita akan bahagia, dengan melaksanakan sila kita akan memperoleh kekayaan. Nah, seperti itu kan? Nah, dari mana hubungannya? Kok menjalankan sila bisa mendatangkan kehidupan yang bahagia? Tadi doa kita bisa terkabul karena apa? Dengan melaksanakan sila kita melaksanakan sesuatu dengan baik tanpa merugikan makhluk lain. Artinya kita melakukan itu dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita mau doa kita bisa terkabul gitu ya, yaitu kita harus memiliki caga atau kedermawanan. Ya, banyak orang sembahyang ya. Contoh nih misalnya, kalau dewa yang paling sering dipuja kalau untuk orang dagang, orang segala macam adalah Hoktek Kengsin. Begitu ya, dewa bumi ya, Hoktek Kengsin. Orang banyak sembahyang supaya apa? Dagang laku segala macam gitu ya. Mereka berdoa. Coba kita perhatikan. Rupang Hoktek Kengsin itu digambarkan sebagai orang tua yang memegang tongkat kemudian memegang uang di tangannya, koin emas di tangannya, uang emas sambil tersenyum. Sebetulnya itu adalah sebuah simbolisasi daripada kemurahan hati atau caga dari orang yang memohon. Artinya begini, kalau orang mau doanya dikabulkan, misalnya di rumah Pai Kuan Im, di rumah Pai Hoktek Kengsin atau Pai Kuan Kong, maka kalau dia mau memiliki hubungan atau kekuatan karma yang baik dengan para dewa atau para sinbeng tersebut atau para bodhisattva tersebut, maka mereka harus bisa mengikuti teladan daripada apa yang mereka puja. Contoh misalnya, ya kalau kita sering nonton film Hong Kong ya, kalau di kantor polisi biasanya memujanya Kuan Kong ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Apakah dengan memuja Kuan Kong semua kejahatan itu hilang? Bukan. Artinya apa? Teladannya bahwa orangnya memegang teguh kebenaran, jujur, setia. Ini adalah hal-hal yang patut dipegang oleh seorang pejabat negara. Begitu seorang pejabat negara melakukan 3 hal ini, begitu ya, dari sifat-sifat dari Kuan Kong tersebut yang dipujanya, maka
keberkahan itu akan datang kepada dia. Artinya apa? Dia akan memiliki reputasi naik, kemudian otomatis kalau reputasi naik, jabatan naik, ya otomatis penghasilan dia juga naik, gaji dia juga naik, dan lain sebagainya. Nah, itu kita kerja dengan jujur, maka bos kita juga akan sayang kita, akan memperhatikan kita. Maka itu adalah sebuah siklus di mana sila itu kalau kita laksanakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi menimbulkan apa? Orang percaya sama kita. Trust itu menjadi penting dalam hidup kita. Kepercayaan itu. Kenapa? Orang hidup dari kepercayaan orang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita kerja itu bergantung dari kepercayaan bos kita. Kalau bos sudah tidak percaya kita akan sulit kerja di tempat itu. Orang dagang pun itu bergantung penuh terhadap kepercayaan konsumennya atau pembelinya. Coba kalau kita berdagang kemudian kita bilang barang ini awet ya, asli, ternyata KW. Begitu ya, ternyata tidak awet. Maka orang tidak akan percaya lagi. Mereka hanya membeli sekali kemudian mereka tidak akan membeli lagi kepada kita. Nah, inilah kalau kita menjalankan kehidupan kita dengan tadi sila yang baik ya, kita kedermawanan tadi dia melambangkan tertawa sambil memegang uang. Artinya apa? Orang itu harus murah hati ya. Dan memegang uang artinya memegang uang itu bukannya kok Hoktek Chengsin itu kemudian memberikan uang kepada dia, bukan. Ya, itu salah begitu. Tetapi artinya apa? Itu disimbolisasikan bahwa orang yang berdoa itu harus dermawan seperti Hoktek Chengsin semasa hidupnya. Begitu, ya. Ya harus dermawan, artinya harus membantu orang lain baru kamu akan mendapat. Ini kan hukum karma, tabur benih dan tuai gitu, tabur dan tuai. Nah, seperti itu. Itu adalah hal yang terjadi, simbolisasi itu. Jadi sebetulnya tidak salah dalam hal berdoa itu memohon kepada para dewa dan lain sebagainya. Tetapi masalahnya jangan menggantungkan setelah berdoa, biarin nanti Kong Hoktek Chengsin yang bantuin kita, begitu kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi pakai kebijaksanaan juga ini yang keempat. Ya, jadi kita harus pakai kebijaksanaan begitu. Ini ada satu cerita. Ini pengalaman saya juga waktu pernah Dharma kelas gitu ya. Kemudian ada satu bapak tanya, Romo, saya kan dagang. Saya lihat tetangga-tetangga saya yang punya toko, di tokonya ini banyak punya altar. Ada yang Kuan Kong, Hoktek Chengsin, ya, ada yang Kuan Im dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya juga jadi ikut-ikutan Romo. Saya punya altar Kuan Im di toko saya. Nah, ini saya beberapa ceramah saya sering pernah cerita, ada di YouTube juga gitu ya. Nah, kemudian saya tanya, jadi kenapa? Ya Romo, ternyata setelah 3 bulan punya altar, toko saya bukan tambah rame, jadi sepi katanya. Nah loh, jadi malah punya altar, malah tokonya sepi gitu ya, bukannya rame gitu. Jadi Romo, saya mau ini altar Kuan Im, saya mau ini aja, saya mau keluarin aja. Jadi saya nggak mau lagi punya altar Kuan Im. Saya pikir saya mau taruh aja di wihara. Menurut Romo gimana? Terus saya tanya dia gitu ya. Kok itu altarnya Kuan Im-nya, mudranya apa? Karena Kuan Im itu banyak mudra. Ada yang Qian Shou Qian Yen Kuan Im yang tangannya 1000. Ada yang Kuan Im sedang gendong anak, ada yang Kuan Im sedang pegang botol duduk, ada yang Kuan Im sedang duduk di batu karang, macam-macam ya, banyak gitu kan. Oh, itu Kuan Im-nya lagi pegang botol Romo, ya. Saya bilang, wah, pegang botol dan pegang pil di tangannya. Saya bilang, wah ya, itu salah kok. Kalau buat toko nggak cocok, saya bilang. Karena itu Kuan Im mudra pengobatan, saya bilang. Terus Singkonya tanya, jadi Romo yang cocok Kuan Im yang seperti apa? Saya bilang cocoknya Kuan Im yang pegang kalkulator. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena dia berpikirnya Kuan Im-nya itu ya di Hokusai, dipuja di tokonya dengan harapan Kuan Im itu bantuin dia dagang. Gitu kan.
Jadi Kuan Im itu seperti pegawai tokonya, berdiri di depan toko, tarikin orang masuk ke dalam toko, begitu kan? Ini kan jadi udah salah kaprah. Tujuan punya altar, begitu kan? Tujuan memuja Kuan Im-nya, begitu kan? Nah, seperti itu. Bapak Ibu, yang saya nggak nyangka, dia masih tanya, Romo itu Kuan Im yang pegang saya bilang sempoa waktu itu ya, yang pegang sempoa itu dijual di mana? Minta ampun Bapak Ibu saudara-saudara. Nah inilah kesalahan orang punya altar. Saya bilang dicari di Cungko juga nggak ketemu Pak. Saya bilang nggak ada Kuan Im pegang kalkulator dalam kehidupannya aja. Istilahnya Kuan Im itu menempatkan diri untuk sesuatu yang sifatnya batin, sifatnya kesucian, begitu kan. Nah, Bapak Ibu, ini banyak orang yang masih berpikir begitu loh. Ya, banyak sekali. Punya toko, kemudian punya altar, coba dah. Sekali-kali di ibu bapak iseng ya, tanya saja. Kok ini punya altar di toko buat apa? Ada yang lebih ekstrim lagi, buat jagain tokonya. Supaya nggak kemalingan Bapak Ibu. Aduh, saya berpikir, wah ini mah gawat ya. Jadi pengertian umat Buddha ini terhadap punya altar itu, jadi berdoa itu benar-benar berpikirnya bahwa ada makhluk itu akan datang, dewa itu akan datang, ada di tempat itu, gitu kan? Nah, seperti itu. Bisa Ibu Bapak bayangin gitu ya, betapa dimuliakannya Kuan Im, Kuan Kong, ya Hoktet Chensin itu. Kenapa ditempatkannya jadi seperti itu? Ya, nah inilah yang tidak cocok menurut saya, yang perlu pengertian atau kebijaksanaan. Nah inilah yang membuat doa-doa kita itu tidak manjur jadinya, tidak terkabul. Karena apa? Dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita puja. Apa yang kita sering kita berdoa kepada siapa, yang kita memohon kepada siapa. Seperti tadi, punya altar Kuan Im, tapi hatinya kejam. Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa cinta kasih. Ya, di mulut si rajin ya, sabe, sata, bawantu, sukitata, tapi nggak pernah pelaksanaan dalam kehidupannya. Kalau itu bisa dilaksanakan Bapak Ibu, itu sabe, sata, bawantu, sukitata itu luar biasa loh Pak. Jadi pernah ada satu kejadian, satu murid gitu ya, dia dapat gangguan dari makhluk halus gitu ya. Dia karena nggak bisa baca parita, dia cuma bisa bilang sabe, sata, bawantu, sukitata. Begitu dia bilang sabe, sata, bawantu, sukitata, itu lari itu makhluk itu. Begitu Bapak Ibu. Karena apa? Ya mungkin kalau anak-anak masih memiliki rasa cinta kasih sayang ya, yang lebih tanpa pamrih gitu. Kalau anak-anak kan tidak berpikir macam-macam gitu ya. Nah Bapak Ibu ini penting ya. Jadi kalau kita mau banyak orang berpikir, wah saya sembahyang Kuan Im udah puluhan tahun Romo, tapi begitu saya sakit, begitu saya dapat susah, saya minta mohon pertolongan kok Kuan Im nggak nolongin saya gitu kan. Kenapa? Tilik dalam kehidupannya gitu. Apakah tadi kehidupannya? Apakah punya keyakinannya sudah benar tadi? Ya. Apakah punya sila yang baik dalam kehidupannya? Apakah punya kedermawanan yang baik dalam kehidupannya? Apakah punya kebijaksanaan yang baik? Nah, kalau punya 4 ini pasti ya, maka apa yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Karena apa? Semua didukung dengan hal-hal yang baik. Timbul pertanyaan, apakah betul para dewa dan para bodhisatwa itu bisa membantu Romo? Jawabannya bisa. Tapi dengan kondisi tertentu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Kita punya bibit karma baik gak? Sebelumnya. Kita punya perbuatan-perbuatan baik gak? Yang mendukung, mengkondisikan karma baik kita berbuah pada saat kita mengalami kesulitan. Misalnya contoh, sakit bisa dapat obat. Sakit bisa ketemu dokter yang cocok. Ini mengkondisikan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nih, ini kadang-kadang dalam kehidupan kita ya, ada orang yang kalau dia sakit, kalau ke dokter itu, orang itu bisa sembuh. Tapi kalau dokternya yang lain, pindah ke dokter lain, nggak sembuh. Artinya apa? Dia ada satu karma tuh. Ya, bahwa kalau udah ketemu dokter yang kemudian cocok, itu sebetulnya adalah karma baik. Dia bisa ketemu orang yang bisa mengobati sakitnya. Atau bisa ketemu obat pada sakit. Itu juga hal yang baik. Jadi berdoa itu sifatnya mendukung. Saya ambil perumpamaan yang lebih gampang. Kita mau nyebrang ke sebuah pulau Bapak Ibu. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu, nyebrang ke sebuah pulau, di pulau sana itu banyak terdapat makanan, pokoknya makmur, banyak emas, banyak apa, semuanya makmur pulau itu.
tapi harus naik perahu selama 7 hari. Ya, selama 7 hari. Saya katakan begitu. Nah, selama 7 hari. Jadi ibu bapak menyiapkan makan minum di dalam perahu, kemudian bapak ibu mendayung ke arah pulau itu. Ya. Pada saat hari kelima gitu ya. Nah, bapak ibu sudah kelelahan. Ya, hari kelima sudah kelelahan, makanan sudah menipis. Tapi bapak ibu masih punya kekuatan untuk mendayung. Ya, akhirnya hari ketujuh bapak ibu nyampe. Nah, ini ilustrasi orang yang rajin kerja bisa mencapai tujuan tanpa berdoa nih. Bedanya apa yang sama yang berdoa nih? Ya, sama kita nih yang suka baca parita segala macam ya berdoa. Nah, sama kondisinya. Harus itu ditempuh dalam 7 hari. Perkiraan kalau mendayung 7 hari sampai. Tapi kalau orang yang dia bantu dengan doa, ya, dia bantu dengan keyakinan, dia bantu dengan doa tadi, itu ibaratnya dia dayung perahu, tapi dia pasang layar, Bapak Ibu. Pasang layar kain, dia tidak tahu anginnya bertiup kapan, tidak tahu. Dia tetap mendayung, ya, dia tetap mendayung dengan harapan semoga ada angin membantu, ya. Semoga ada angin bisa membantu mempercepat perjalanan dia. Dia tidak bisa menciptakan angin, tapi dia cuma berdoa semoga. Tapi dia tetap mendayung loh Bapak Ibu. Jadi walaupun misalnya 7 hari itu tidak ada angin, sampai gak deh? Dia tetap sampai. Tapi begitu ada angin Bapak Ibu berhembus, maka perjalanan 7 hari bisa dia tempuh dalam waktu 5 hari lebih cepat. Kenapa? Ada para dewa, ada leluhurnya, ada makhluk-makhluk yang memang tidak terlihat, makhluk-makhluk yang baik, itu akan membantu dia. Ya, akan membantu dia. Seperti itu. Romo, kalau misalnya nggak berdoa, bisa nggak makhluk-makhluk itu membantu kita? Bisa. Karena apa? Karena orang banyak berbuat baik. Itu dalam Dhammapada dikatakan orang yang banyak kebajikan, namanya itu sampai ke alam surga. Gitu. Contoh dalam kehidupan Sang Buddha yang Arya Siwali. Yang Arya Siwali itu adalah seorang biku yang mempunyai rejeki yang banyak, yang luar biasa. Kemanapun dia pergi, semua orang berdana makan kepada dia luar biasa banyak. Sehingga suatu hari dalam perjalanan para biku ini, Sang Buddha tahu bahwa mereka akan mengalami perjalanan yang sangat jauh dan kemudian kesulitan makan. Kemudian Sang Buddha menyarankan untuk mengajak yang Arya Siwali itu bersama mereka. Akhirnya mereka mengajak yang Arya Siwali. Betul, dalam perjalanan mereka mengalami kesulitan. Apa yang terjadi? Para dewa itu turun berdana makanan untuk mereka. Karena ada yang Arya Siwali yang punya kekuatan karma baik itu, banyak perbuatan baik ya, sehingga mendatangkan rezeki yang banyak dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu contoh di mana kita melihat ya, kita melihat bahwa oh ternyata doa itu juga perlu, doa itu juga dilakukan, tetapi kita tidak menggantungkan hidup dengan doa. Doa hanyalah sebagai alat bantu kita, ya, adalah sebagai alat yang bisa menyemangati kita, memotivasi kita. Selalu mengingat, contoh punya altar di rumah kita tiap hari, berdoakan pagi, sore gitu ya, atau malam kita berdoa membaca parita. Itu adalah sebuah sarana untuk memotivasi kita. Kita berdoa gitu ya. Oh, kita diingatkan, oh harus banyak melakukan perbuatan baik. Oh, ini mengingat kembali, oh dulu Buddha mengajarkan ini dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, juga dalam berdoa, ini yang terakhir, jangan punya sifat egoisme. Ini yang tidak akan juga terkabul. Contoh nih, pada saat buka toko, biasanya orang sembahyang tuh di tokonya ya. Semoga hari ini toko saya ramai, banyak barang terjual. Toko dia saja ya, toko yang lain jangan ramai gitu kan. Toko saya ramai gitu. Harusnya berdoa itu jangan begitu ya, yang baik itu. Artinya berdoanya bagaimana?
Semoga hari ini semua orang bisa memperoleh rezeki dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Semoga semua berbahagia. Bisa kita bayangkan kalau semua orang punya rezeki, punya kekuatan ekonomi untuk memenuhi hidupnya. Orang kan punya kekuatan untuk berbelanja ya. Jadi bukan hanya ke toko dia. Nah, seperti itu. Bisa kita bayangkan kalau toko kita ramai sendiri, toko orang yang lain sepi, itu juga akan menimbulkan iri hati buat orang lain kepada kita juga, gitu ya. Nah, ini demikian. Ada lagi di pesawat, dia berdoa, semoga saya selamat tiba sampai di tujuan. Nih, ya. Itu berdoanya jangan begitu ya Bapak Ibu kalau kita di pesawat. Karena apa? Kalau pesawat itu jatuh, kita berdoa semoga saya selamat, kita juga bisa nggak selamat gitu kan. Karena yang lain kan nggak selamat gitu kan. Nah, tapi kita berdoanya bagaimana? Semoga perjalanan kami diberikan keselamatan gitu kan. Sampai di tujuan kami masing-masing. Artinya apa? Begitu diberikan keselamatan semua sampai di tujuan masing-masing, berarti kan selamat semua itu satu pesawat gitu kan. Harusnya demikian. Nah, biasanya harus yang seperti itu doa-doanya, jadi jangan bersifat egois atau punya niat buruk gitu ya, punya sesuatu niat yang tidak baik gitu ya. Jadi itu juga tidak boleh ya. Kalau doa yang seperti itu sudah pasti tidak akan terkabul ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa demikian apa yang saya sampaikan dulu. Mungkin kita bisa diskusi, ada pengalaman Bapak Ibu yang lain boleh bagi-bagi kepada saya juga. Supaya nanti saya kalau ceramah kan bisa cerita juga kalau ada pengalaman yang unik dalam berdoa. Ya. Silakan, terima kasih. Saya kembalikan kepada host.